Masyarakat Indonesia tahu hari ini 4 pemeriksaan di penegakan hukum yang terkait dengan P2. Ini pengadilan tinggi tadi baru membacakan putusan Chandra 300 meter dari sini. Pengadilan negeri Serang sedang mengadili kasus pagar laut. Di Polres Tangerang sedang dipanggil rakyat-rakyat yang mempertahankan tanahnya oleh polisi karena laporan kepala desa itu daerah Incle. Kemudian hari ini saya dapat informasi 7 orang desa Kokot tersangka karena mempertahankan haknya dari P2. Jadi coba bayangkan tiap hari ruang pengadilan, ruang penegak hukum di Banten hanya disibukkan melayani P2. Saya pikir ya mungkin ini begitulah bibit gasa kedua. Jadi saya minta perhatian karena semua orang disibukkan hanya melayani P2. Berapa uang negara habis oleh penegak hukum, teman-teman polisi hanya melayani P2 dan nunggu suratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin supaya publik paham bagaimana sih rekonstruksi hukum tentang Charlie Chandra. Bapak Charlie Chandra membeli tanah dari Paul siapa? Paul Chandra. Pak Hairul Wijaya. Dari Hairul Wijaya yang mengaku membeli dari Depiknio. Nah, jadi saya ulang ya, rekonstruksi hukumnya supaya publik lebih paham ini apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, bapaknya Charlie Chandra, Sumita Chandra, membeli tanah dari Hairul Wijaya. Hairul Wijaya mengaku membeli tanah dari Depiknio. Sumita Chandra tidak tahu bahwa itu ada pemalsuan Paul cap jempol Paul Chandra ke Depiknio. Terus kenapa pada saat itu keluarga Depiknio langsung menyerahkan kuasa ke P2? Langsung menyerahkan kuasa ke P2 dan orang tidak tahu bahwa dipalsukan. Kenapa? Yang dikalahkan langsung adalah, yang disalahkan langsung adalah Sumita Chandra. Nah, karena langsung diambil alih seakan-akan tanah yang bersengketa di Depiknio dengan pemalsu cap jempol itu seakan-akan sudah tanahnya P2. Nah, P2 lah yang berhadapan dengan siapapun. Nah, padahal yang ini kan perkara belum selesai. Apakah betul tanah ini tanah Depiknio ataukah tanah orang lain? Tidak pernah selesai. Nah, yang menariknya tadi terbuka di persidangan, kenapa BPN Banten langsung mengubah SHM menjadi SHGB? Karena katanya jaminan dari P2. Loh, ada boleh jaminan P2 bisa mengalahkan hukum. Nah, ini fakta hukum yang terbuka di persidangan. Saya bukan ahli hukum, tapi tanya pintar sedikit. Hari ini lebih pintar. Setelah ini jadi sarjana. Coba bayangkan, hanya jaminan P2 bahwa itu tanahku, maka batalkan sertifikatnya Sumita Chandra yang menurut aturan tidak boleh, harus lewat pengadilan. Tapi karena jaminan bahwa itu tanahku, artinya kalau P2 menyatakan seluruh Banten ini tanahku dan datang ke BPN Banten, maka berubah semua tanah ini menjadi tanah P2. Ini menurut saya penasihat hukum harus menuntut ini, karena ini betul-betul kesalahan fatal bahwa perubahan sertifikat yang sah milik milik Sumita Chandra diubah menjadi SHGB oleh BPN hanya karena satu, jaminan dari P2 bahwa itu tanahku. Yang kedua, tanah itu sudah dikuasai secara fisik dengan paksa menggusur orang. Yang ketiga, bahwa dia sudah mengganti rugi kepada yang mengaku pemilik. Tidak ada sahnya kalau dia tidak ada bukti bahwa Depiknio itu ada pemilik.
Nah, 3 dasar hukum ini kok bisa dijadikan membatalkan sertifikat hak milik. Nah, saya pikir saya punya keyakinan penegak-penegak hukum mendengarkan orang bodoh seperti saya ini mengajari dia hukum bahwa ini sangat salah mengambil keputusan, karena kalau modus ini dijadikan sebagai jurisprudensi kemana-mana, maka PIK 2 bisa menguasai seluruh Banten dengan mengakui mendatangkan preman menduduki tanah dan mencari orang yang mengaku pemilik tanah dan memberikan jaminan ke BPN, ubah tanah saya ini sebagai tanah orang itu. Nah, itu yang harus. Nah, itulah menurut saya kita akan terus berjuang karena kesewenang-wenangan PIK 2 menyibukkan semua aparat penegak hukum tiap hari hanya untuk merebut tanah Banten. Itu kita harus berjuang. Tiap hari kami hanya begini berjuang, tapi insya Allah sebenarnya kami bersyukur tadi bahwa ada kemajuan pemikiran dari penegak hukum bahwa tidak boleh sewenang-wenang. Dan tapi kita tidak berhenti berjuang bahwa PIK 2 juga tidak boleh terus melanjutkan kesewenang-wenangannya ingin menguasai Banten. Karena kalau dia ini dilakukan terus, maka Banten ini habis. Dan saya pikir mereka juga akan melakukan seluruh Indonesia hal yang sama. Ini saya pikir hikmah dari perjuangan ini, akhirnya saya paham ternyata merubah sertifikat orang itu boleh, jaminan orang tua itu tanah. Yang menggusur orang dengan membawa preman dan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengaku tanah. Betapa rusaknya negeri ini oleh kelakuan daripada PIK 2 yang dipimpin, mohon maaf, pimpinannya adalah jenderal yang berbeda dengan Jenderal Sunarko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut,